Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya. Di kota inilah berdiri Universitas Negeri Malang yang telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu universitas terbaik di bidang ilmu pendidikan. Salah satu fakultas terbaik di Universitas Negeri Malang adalah Fakultas Teknik yang mengedepankan ilmu pendidikan, aplikasi, vokasional, dan rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andoko, Dekan Fakultas Teknik periode 2015-2019, ingin menyampaikan visi dan misi Fakultas Teknik. Visi Fakultas Teknik adalah menjadikan Fakultas Teknik sebagai rujukan dan unggulan di bidang pendidikan, teknologi, dan vokasional, serta rekayasa. Rujukan dan unggulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Jurusan Teknik Mesin memiliki 5 program studi. Program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin memiliki kompetensi sebagai guru bidang studi teknik mesin di SMK MAK dan supervisor junior di industri. Program S1 Teknik Mesin menghasilkan lulusan sarjana teknik mesin yang memiliki kompetensi bidang nanoteknologi yang berorientasi pada material maju, konstruksi, perancangan. Program studi D3 Teknik Mesin yang memiliki kompetensi sebagai supervisor proses manufaktur, rencana dan pengendali produksi atau PPC, dan pemelihara teknologi manufaktur. Program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif yang memiliki kompetensi sebagai guru bidang teknik otomotif untuk kendaraan ringan dan perancang program pelatihan dalam bidang pendidikan dan teknik otomotif. Program studi D3 Mesin Otomotif yang memiliki kompetensi kepala bengkel perbaikan dan perawatan otomotif dan teknisi di industri otomotif. Jurusan Teknik Sipil memiliki 3 program studi. Program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik pada pendidikan kejuruan bidang keahlian teknik sipil dan perencanaan, bidang keahlian teknik sipil dan perencanaan. Program studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana pada jasa konstruksi di bidang arsitektural, sipil dan tata lingkungan, tenaga estimator dan pengawas pada jasa konstruksi di bidang arsitektural, sipil dan tata lingkungan, wirausahawan di bidang jasa konstruksi. Program S1 Teknik Sipil yang memiliki kompetensi sebagai masuk dalam lingkup tenaga ahli bidang teknologi dan jasa konstruksi bangunan sipil, terutama bangunan tinggi seperti perencana, peneliti, dan konsultan. Jurusan Teknik Elektro memiliki 6 program studi. Program studi S1 Teknik Elektro yang memiliki kompetensi sebagai teknisi, perancang, konsultan atau analis bidang ketenagalistrikan dan pengendalian,
dan sistem pengendalian di sektor industri. Program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro yang memiliki kompetensi sebagai guru SMK dan teknik otomasi industri. Program studi D3 Teknik Elektro yang memiliki kompetensi sebagai teknisi atau analis bidang teknik ketenagalistrikan tingkat madya, teknopreneur di bidang teknik ketenagalistrikan. Program studi D3 Teknik Elektronika yang memiliki kompetensi sebagai ahli madya di bidang instrumensi dan kontrol, tenaga profesional mengidentifikasi, teknopreneur di bidang teknik ketenagalistrikan. Program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika yang memiliki kompetensi sebagai tenaga profesional bidang teknologi informasi, administrator jaringan, maupun desainer visual atau multimedia maupun production house. Program studi S1 Teknik Informatika yang memiliki kompetensi sebagai full stack developer di bidang game animasi dan mobile web programming, pengembangan layanan berbasis web dan teknopreneurship. Jurusan Teknologi Industri memiliki 4 program studi. Program studi S1 Pendidikan Tata Boga yang memiliki kompetensi sebagai pendidik program keahlian Tata Boga pada jalur pendidikan formal, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, pengelola penyelenggaraan makanan di rumah sakit, institusi sekolah, pemerintah, dan lembaga lainnya. Program studi D3 Tata Boga yang memiliki kompetensi sebagai supervisor pada industri boga, usaha jasa boga, dan industri pangan. Program studi D3 Tata Busana yang memiliki kompetensi sebagai pengelola usaha butik atau modiste, supervisor di industri garment, pelatihan membuat kain, hiasan, menjahit, dan desain busana. Program studi S1 Pendidikan Tata Busana yang memiliki kompetensi sebagai pendidik pada jalur pendidikan formal, calon guru SMK pariwisata bidang keahlian tata busana, pendidik pada jalur pendidikan non-formal, instruktur pada lembaga kursus dan pelatihan bidang busana, pengelola butik atau modiste, pengelola garment. Adapun program Pascasarjana S2 dan S3 di dalam studi pendidikan kejuruan, program S2 Pendidikan Kejuruan UN bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, mandiri, dan profesional sebagai pengembang dan atau praktisi dalam bidang pendidikan kejuruan berstandar internasional. Mewujudkan penelitian dan karya ilmiah yang kreatif dan inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang pendidikan kejuruan. Dan Pascasarjana Pendidikan Kejuruan S3 UM bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengembangan teori dan metodologi penelitian di bidang pendidikan kejuruan.